Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Rabu, kita bikin video ini menjelang maghrib jam 6 kurang 15 menit lah. Jadi ini karena harusnya kita ganti total air, tapi ini nggak dia ganti total. Jadi kita cuman sifon aja. Kenapa kita sifon nggak ganti total? Kalau kalian lihat nih, dasarnya tuh kotor banyak, dasarnya kotor parah, dan ini udah banyak amoniaknya. Jadi harus kita buang kotorannya. Jadi kalau misalnya kita ganti total, ini butuh waktu seharian karena ikan full, ikan kesana itu full, terus kesana juga full, sampai kesana juga full. Jadi ikan udah full semua ini, kalau kita ganti total air ini bisa makan waktu 1 harian. Nah, kita lebih efektif sifon dulu aja, karena memang kita lagi ada kerjaan di bawah, lagi ada pembangunan farm. Jadi kita lagi bikin kolam kutu air di kolam bawah, di farm bawah, sama kita bikin drainase juga di farm bawah. Jadi biar aliran air pengurasan biar lebih efektif lah, nggak becek kemana-mana. Nah ini kita kebagian waktu sore, karena memang waktunya ganti air total tapi nggak diganti total. Jadi harus kita sifon aja, biar lebih kebagian semua. Nah sisanya paling besok, Jadi kalau kalian lihat ini kita lagi tambahin air, Jadi ditambahin air ini bukan cuma ditambahin air, tapi kita tinggiin airnya seperti ini. Nanti setelah ditinggiin kita akan sedot kotorannya, terus nanti dia airnya akan seperti tadi tinggi airnya. Tinggi airnya tuh 10 cm. Kenapa 10 cm? Karena sekarang musim hujan, jadi kalau ketinggian airnya seperti ini, yang ada ikan nanti malah dingin, dan ini bisa menyebabkan ikan terkena kuncup. Jadi kalau musim hujan suhunya juga dingin, apalagi di lantai 2. Dan juga kalau kalian lihat ini kenapa airnya diputerin, ini biar kotorannya nanti mengendap di bawah. Jadi pada saat kotorannya berputar, dia akan berkumpul di titik tengah seperti itu. Nah ini lebih memudahkan kita untuk penyipunan atau sedot kotoran. Jadi kita tinggal arahin selangnya aja ke tengah-tengah ember, nanti dia akan kesedot semua kotorannya, seperti itu. Dan ini setelah kita sifon akan kita tambahin garam ya. Jadi wajib kita tambahin garam sama ketapang juga. Dan kalau kalian tanya, ini airnya muter ikannya mabok nggak? Aman, Yang penting jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu lama. Jadi kalau cuma beberapa menit nggak masalah. Nah ini sebelum kita sifon kita kasih pakan, Jadi jangan lupa dikasih pakan sebelum kita diputerin airnya. Kenapa ditambahin air, dikasih pakan? Karena kalau nggak dikasih pakan, dia akan di dasar. Tapi kalau misalnya ikan habis dikasih makan terus kita tambahin air, otomatis airnya muter dan ikan akan di atas semua, dan itu memudahkan kita untuk proses sifon. Jadi ikan nggak akan kesedot. Kalau misalnya nggak dikasih makan dulu terus ikan ditambahin air, dia putar, nanti ikan ada di bawah, di posisinya ada di bawah semua di dasar, dan itu menyulitkan kita untuk proses sifon. Jadi nanti ikan juga bakalan kesedot. Jadi caranya lebih efektif kasih makan dulu, ditambahin air, nanti pada saat airnya muter itu kotoran akan di tengah. Nah kotoran di tengah baru kita sifon, jadi lebih efektif. Ini bisa juga untuk mempercepat proses pertumbuhan ikan ya. Kenapa bisa mempercepat? Karena otomatis airnya itu dia akan lebih jernih dan juga akan lebih bagus. Jadi amoniaknya itu akan kebuang. Nah pada saat amoniaknya kebuang, kotorannya kebuang, otomatis sirkulasi oksigen juga ini bertambah. Nah ini menyebabkan pertumbuhan ikan lebih cepat peningkatan. Sebenarnya harus lebih bagus itu sifonnya 3 kali sehari. Jadi proses pengurasan total itu 1 bulan 1 kali, tapi kalau pengen maksimal 2 minggu sekali, sifonnya itu 3 minggu sekali, 3 hari sekali. Tapi kita sekarang agak lama, karena memang fokus ke bawah dulu. Jadi pembangunan farmnya udah dimulai dari hari Senin, jadi biar lebih efektif dulu, karena pakan lagi sulit banget sekarang. Pakan lagi sulit banget. Kita hari ini aja beli semua, kutu air kita beli, terus cacing sutra ini juga baru dikasih. Jadi habis kita kasih cacing sutra langsung kita puterin biar dia ada di atas semua, baru kita sifon. Jadi pakan kita beli hampir total sekarang tuh hampir 100 ribuan lah, sampai 110 ribu. Itu kalau misalnya kita beli full ya. Sedangkan kita ada jentik nyamuk di empang. Nah empangnya di sini tuh, empang yang bawah tuh, empang yang bawah. Jadi kita kebantu sama jentik nyamuk. Kalau nggak ada jentik nyamuk itu kita pakan bisa membengkak sampai 150 sampai 200 ribu sekali beli. Tapi kalau ada jentik nyamuk kita kebantu banget. Jadi paling kalau beli nggak cuman 100 ribu lah. Jadi kalau misalnya nggak ada jentik nyamuk bisa nyampe 200. Jadi memang jentik nyamuk sangat berpengaruh banget. Karena ikan posisi udah lumayan gede. Ini juga udah notol-notol tuh. Kalau kalian lihat udah notol. Ini udah notol.
Jadi ini belum kita sortir juga. Harusnya ini udah kita naikin ke botol tapi belum kita sortir. Kenapa? Karena belum siap Pak, karena memang di bawah itu lagi benar-benar pembangunan farm. Jadi lagi dibangun kolam cacing, terus lagi dibangun kolam drainase, lagi dibangun kolam kutir. Jadi kita fokus ke bawah dulu Jadi memang benar-benar yang atas ini kita cuman kasih makan, terus kita kontrol mana yang lebih memungkinkan ikan diganti air atau enggak. Jadi memang sekarang posisi ikan yang di atas ini kita duakan dulu Jadi kita fokus yang bawah dulu. Kalau sekarang kita handle sendiri dulu Sebenarnya udah ada karyawan. Jadi karyawan yang baru udah ada. Kalau yang kemarin karyawannya kita berhentiin. Kenapa kita berhentiin? Karena posisi karyawannya udah masuknya udah semaunya gitu Jadi masuknya semaunya. Jadi kita juga nggak bisa seperti itu karena ada aturan juga. Jadi kita berhentiin. Dan alhamdulillah udah dapat penggantinya. Cuman sekarang kita penggantinya belum kita suruh masuk dulu Kenapa? Karena posisi di farm bawah lagi berantakan parah Jadi kalau misalnya masuk pun kita juga bingung nanti karyawan barunya karena memang nanti posisi ikan akan berubah-ubah. Nah ini kalau misalnya kalian lihat ikan juga udah lumayan gede Jadi kalau misalnya seperti ini harusnya sering-sering disifon biar pertumbuhan ikan juga cepet karena posisi ikan kan ini di bak Pada saat ikan di bak ini oksigennya itu sedikit karena memang padat Jadi yang sering gue bilang maksimal 200 ekor sebenarnya biar pertumbuhan lebih cepat normal. Tapi kalau misalnya ini kalian lihat ini ada 300 ekoran Jadi memang agak lama pertumbuhannya. Tapi kalau kita mainin air, nah itu lebih cepat juga pertumbuhannya Jadi memang harus lebih cepat kita sifon. Nah kalian lihat buihnya banyak. Artinya kekurangan oksigen. Kalau buihnya banyak seperti ini dia dasar, kalian jangan kira ikan sehat Ikan sehat sebenarnya, tapi kekurangan oksigen. Nah ini bisa menyebabkan ikan itu dia oksigennya kekurangan, dia lama pertumbuhannya bisa menyebabkan ikan bantat. Bantat itu dia badannya kecil, palanya gede atau gigi buruk. Bisa juga badannya nggak normal pertumbuhannya Nah itu bisa menjadi faktor penyebab kekurangan oksigen juga. Jadi nggak bagus kecuali kalau kita pakai aerator ditambahin oksigen lah seperti itu nggak masalah kalaupun tebar padat. Tapi kalau misalnya nggak dibantu oksigen, ikan padat seperti ini dia lama gedenya walaupun pakannya juga terpenuhi. Nah ini resikonya kalau tebar padat. Jadi benar-benar kita harus perhatikan kepadatan ikan dan juga kualitas air lah. Kualitas air harus dijaga bener-bener kalau kalian main ikan dari kecil sampai panen. Jadi mau di ikan hias mau di ikan konsumsi, namanya pembesaran ikan itu dia wajib kualitas air nomor 1 Kualitas air nomor 2 berarti siap-siap ikan mati massal. Karena gue juga pernah ternak ikan nila dan alhamdulillah di situ juga paling penting itu kualitas air nggak ada pakan itu nomor 2, kualitas air nomor 1. Nah sama di ikan cupang ikan cupang juga sama kualitas air nomor 1. Makanya kalau kalian lihat kotorannya ini udah banyak banget harus kita sifon cepet-cepet. Kalau enggak dia bisa meledak amoniaknya. Nah amoniak meledak bisa menyebabkan kematian massal. Jadi jangan dianggap remeh kalau misalnya amoniaknya udah banyak, harus bener-bener langsung dikuras total sebenarnya ini. Tapi karena memang lagi nggak memungkinkan, jadi kita tambahin air, kita sifon 50%, jadi otomatis airnya baru juga. Jadi nggak masalah, yang penting ikan sehat, langsung kita kasih garam. Jadi ini lagi proses penyifonan total Jadi paling nggak semua paling 2 baris lah atau 30 bak, sisanya besok pagi. Jadi besok pagi kita sifon total semuanya kelar, baru kita ngebreed lagi Ini kita belum ngebreed udah 2 minggu gara-gara kutu air langka banget. Kita udah muter-muter di alam, 10 spot kita puterin nggak ada juga kutu air. Ya ini kita punya alhamdulillah yang handle yang jual kutu air takeran masih kejangkau lah 20.000 setaker. Jadi nggak apa-apa kita beli. Kita sekali beli 3 taker paling dikit 2 taker, sebenarnya harusnya 5 taker 100.000 lah. Tapi kenapa kita belinya cuma 2 taker? Karena kita nge-backup sama yang di Empang. Di Empang ada kutu air juga, jadi nge-backup lah alhamdulillah. Jadi nggak terlalu membengkak lah biaya operasional pakannya juga. Jadi memang kalau kita punya lahan ternak kutu air itu sangat membantu di saat kekurangan pakan. Nah makanya gue lagi bikin lagi kolam kutu air. Nanti kita update lah kalau misalnya udah jadi. Jadi ini masih proses sifon juga. Nah kalau udah berhenti seperti ini airnya nggak muter, kotoran di dasar kotorannya di dasar. Ini gelap karena memang kondisinya udah maghrib tuh. Kalian lihat ya kotorannya di dasar tuh. Kotorannya di dasar nih. Kalian lihat ya nih kotorannya di dasar. Nih kita zoom ya nih tuh. Kalian lihat nggak tuh kotorannya di dasar. Nah artinya kita tinggal sedot aja tuh, jadi lebih efektif
Jadi sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.